Nah, selamat pagi Bapak-bapak, saudara-saudara, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang melalui live streaming. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, kita saat ini bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kasih-Nya tuh sangat-sangat indah, sangat besar. Ya, dalam keadaan apapun, namun Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh ada sampai saat ini. Untuk itu saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan yang peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang-orang percaya dimanapun saja berada, yang tersebar di berbagai kota. Demikian juga untuk kita semuanya di tempat ini. Nah, kehidupan orang-orang percaya pada saat itu yang tersebar dimanapun pasti tidak lepas dengan adanya masalah. Terlebih kehidupan orang percaya beda dengan orang-orang dunia. Seringkali mengalami perlakuan yang tidak baik, sehingga itu membuat ya mereka orang percaya banyak mengalami penderitaan. Ya, baik ketika dalam pekerjaankah, atau dalam bermasyarakatKah, atau di antara keluarga-keluarga dan lain-lain. Ya. Tapi meskipun sedemikian, kehidupan orang percaya pamannya mengalami ya perlakuan yang tidak baik, ya itu memang suatu tantangan, masalah yang tidak ringan. Namun seperti apa yang kita sering dihimbau, nah, dalam satu tema, bangkitlah dan menjadi teranglah. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, tetap kita hidup untuk menjadi terang. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus yang di dalam firman Tuhan, di dalam Al-Quran merupakan suatu nasihat atau peringatan untuk segenap orang-orang percaya. Jadi sangat penting sekali. Ya, Rasul Petrus dalam suratannya menerangkan bahwa orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, bukan diukur dengan barang-barang panas seperti dikatakan atau emas perak. Emas perak sudah berharga, namun bukan itu, tapi dengan korban Kristus, dengan darah yang kudus, ya, yaitu mati di salib. Nah,
Yang artinya orang-orang percaya itu adalah milik Tuhan, menjadi hamba-hamba di dalam Tuhan. Yang artinya kehidupan kekristenan itu adalah hidup untuk mengabdi dimanapun, di bidang apapun. Kehidupan kekristenan itu adalah hidup untuk mengabdi. Ketika kehidupan orang percaya tidak menunjukkan suatu pengabdian yang baik, ya tidak dapat memuliakan Tuhan, atau istilah lain tidak dapat menjadi terang di dalam tema gereja Tuhan yang tempat ini. Ya, kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 16. Ya. Kita akan baca dan ini kita akan belajar di situ tentang seorang hamba di dalam keluarga Abraham. Dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, di sini kita akan belajar dari firman Tuhan
yaitu tentang seorang hamba di dalam keluarga Abraham, di mana Sarai ya sudah lama menjadi istri Abraham, namun belum dikaruniai seorang anak. Ya, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir namanya Hagar. Ya, karena Sarah ini tidak punya anak, ia meminta Abraham untuk menghampiri Hagar. Oleh karena hambanya Hagar ini, ia memperoleh seorang anak. Ya, kemudian Abraham ini menghampiri Hagar, lalu mengandunglah Hagar. Ya, jadi di sini ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia sangat senang sekali pasti. Ya, namun sampai lupa, ya, sampai lupa bahwa dirinya itu hanya seorang hamba. Dan kemudian Hagar ini memandang rendah ya, akan nyonyanya itu, ya, dengan perkataan kata-kata penghinaan ya, yang sangat menyakitkan ya. Inilah sesuatu yang terjadi bagi seorang hamba namanya Hagar ini. Ketika jadi hamba ya, telah dihampiri oleh tuannya Abraham karena Sarai yang memintanya. Ketika mengandung, Hagar ini memandang rendah tuannya ya, dengan penghinaan yang sangat menyakitkan. Ya karena sikap Hagar yang tidak menghormati nyonyanya, ya, tuan putrinya, di situ Sarah ini menindas Hagar. Ya, dalam hal menindas ini umpamanya apakah sampai harus dicambuki, dipukuli atau bagaimana, ya, sampai tidak tahan, ya, tidak tahan sehingga Hagar ini lari meninggalkannya. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, di sini kisah Hagar ini ya menjadi sesuatu pelajaran ya, dan ini ya menjadi inspirasi juga mungkin oleh Rasul Petrus ya kepada orang-orang percaya ya, kepada orang-orang percaya seperti apa yang disampaikan dalam suratan tadi. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, Rasul Paulus ya, di dalam ya suratannya kepada anak rohaninya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 1 ya, kita akan membaca di dalam Timotius pasal 6 ayat 1. Nah, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan ya, agar nama Allah
dan ajaran kita jangan dihujat orang. Nah, kewajiban sebagai hamba terhadap tuannya adalah menghormati tuannya. Bukan pada tuan yang baik dan peramah dikatakan Rasul Petrus, tapi juga kepada tuan yang bengis. Ya, sejauh mana tuan yang bengis, kalau kita melihat dari cerita tentang Hagar ini, ya karena kalau hambanya tuh melakukan sesuatu yang kewajibannya sebagai hamba kepada tuannya dengan baik, dengan hormat, ya mestinya tuannya itu pun juga akan memperlakukan yang baik. Ya. Tapi Hagar ya tidak sedemikian, merasa menjadi ya diangkat menjadi istri Abraham ya sebagai hamba, baru mengandung saja sudah lupa diri, ya tidak sadar bahwa dia itu hamba. Ya. Memperlakukan nyonyanya dengan ya perkataan-perkataan yang tidak memberikan hormat, caci maki atau menghina, kamu ya enggak punya anak, ya mungkin kata-kata bagaimana yang membuat Sarah itu sampai harus menindas Hagar. Ya. Memang kalau secara umum ya bagi orang yang bekerja ketika tuannya bengis, ya mesti orang itu tidak senang. Ya, bagaimana ketika memberikan perintah dalam suatu pekerjaan. Ya. Saya belajar bagaimana bekerja. Ya, waktu bekerja dulu untuk bekerja dalam suatu perusahaan, saya menyelami bagaimana saya menyadari saya sebagai orang baru, bagaimana saya beradaptasi. Saya mesti nanti akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Apalagi waktu itu saya baru, tapi saya memang langsung jadi ya pengawas ya, yang membawai karyawan. Ya memang pada awal ya untuk memperkenalkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang baru tidak pernah saya tahu, ya bagaimana belajar. Ya memang dalam perjalanan waktu kadang-kadang ya merasa karena saya langsung jadi pengawas, karena ada kalanya juga ada yang sifatnya tidak menyenangkan. Ya saya menyadari, ya menyadari, memahami, ya, tapi juga mempelajari karakter-karakter pemimpin saat itu, bagaimana sebagai pemimpin kepada anak buahnya. Wah, kadang-kadang kok tidak etis juga ya, kepala bagian kadang-kadang menegur dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Ya jadi kadang-kadang tidak menyenangkan. Pernah pada suatu saat sesuatu pekerjaan, ya kadang-kadang terjadi sesuatu, ya ada hal yang salah kan teman. Wah, saya tuh sampai naik-naik di depan anak buah. Ya saya belajar untuk menerima. Tapi pada suatu saat saya datang menghadap untuk belajar bagaimana kalau saya salah boleh disangsi atau apa, dikeluarkan sekalipun, tapi bukan dengan cara yang sedemikian. Dipanggil saja, mau begini-begini, ya. Ya jadi memang dalam suatu bekerja, ya
Kita harus belajar kadang-kadang dengan memahami dengan situasi pemimpin-pemimpin orang-orang yang karakter kerjanya mungkin caranya kadang-kadang tidak enak. Tapi kita belajar untuk bagaimana tetap bersikap hormat. Nah, di sini Hagar, inilah yang kadang-kadang ada kesempatan yang ada angin segar dalam kehidupannya, jadikan istri Abram, tapi lupa diri, sikap kepada tuannya yang tidak menghormati. Ya, jadi ini bukan perkara yang mudah, ya. Dalam situasi keadaan yang tidak menyenangkan untuk tetap berlaku pada posisi yang baik, berlaku yang tepat, tidak mudah. Jadi kadang-kadang kita harus belajar menerima hal yang terjadi tanpa pemberontakan dan lain-lain. Ya. Nah, jadi di sini seperti apa yang terjadi ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus tentang nasihatnya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan dan penuh hormat kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ini tuntutan untuk orang-orang percaya, berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Jadi sesuatu yang lebih yang harus diterima oleh orang-orang percaya. Sebab dalam perkara yang sedemikian, memang seperti Kristus datang ke dunia, maksud tujuannya itu sesuatu yang mulia demi keselamatan umatnya. Tapi toh harus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Penderitaan yang sangat luar biasa. Ya, bagi kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai milik Kristus, kita tidak hanya dalam hidup hanya ingin enaknya saja, tapi kita belajar ikut ambil bagian seperti Kristus menderita. Kita pun juga belajar untuk ambil bagian dalam penderitaan, meskipun sesungguhnya tidak selamanya kita tanggung, namun belajar kita ikut ambil bagian. Nah, jadi bagi kita sebagai orang percaya, seperti Rasul Petrus sampaikan kepada orang-orang percaya dimanapun saja berada, pasti kehidupan orang percaya itu, ya, perlakuan bagi orang-orang lain itu sangat beda. Jadi sering kali walaupun tidak salah, walaupun ya melakukan sesuatu yang baik, kadang-kadang toh harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dari dulu, sekarang, dan selanjutnya tuh kehidupan kekristenan itu sesuatu yang benar-benar memang harus ikut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Kristus saja diutus oleh Bapa datang dalam dunia, tujuannya hanya untuk keselamatan, harus menderita. Nah, kita pun juga sebagai anak Tuhan tidak lepas untuk senantiasa ikut ambil bagian di dalam korban Kristus. Ya, Sarai adalah tuan atau nyonya dari Hagar. Ya, ketika Hagar sebagai hamba tidak melakukan tugasnya sebagai hamba, bahkan menganggap rendah tuannya, maka hal ini merupakan perbuatan yang tidak memuliakan Allah, ya, atau gagal dalam hal menjadi terang, ya. Karena kewajiban hamba adalah menghormati tuannya meskipun dalam penindasan, ya, tetap harus menghormati. Maka di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 16, seperti ketika yaitu
Hagar ditemui oleh malaikat Tuhan, ya, ditemui oleh malaikat Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ke-9, ya, Kejadian 16 ayat 9 tadi. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ini adalah sudah ditindas, disiksa, lari, tapi malaikat Tuhan datang bahkan untuk kembali kepada nyonyanya. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya, ya, sebagai membayar harga ketika tidak menghormati Tuhannya, harus kembali untuk membiarkan ditindas oleh Tuhannya. Wah, ini memang suatu pergumulan, ya, yang tidak mudah bagi seorang hamba, yaitu Hagar. Ya, kita menyadari bahwa kehidupan kekristenan adalah hidup untuk mengabdi. Ya, untuk itu bagi kita, ya, sebagai orang-orang percaya, biar kita melakukan suatu apapun, ya, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Seperti dinasikan sebagai ayat penutup, kita akan baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 dan 23. Kolose pasal yang kedua, yang ketiga ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Inilah sesuatu yang disampaikan oleh Paulus juga kepada jemaat di Kolose, ya, bagi orang-orang percaya, ya, tidak ada sesuatu pertentangan antara apa yang disampaikan oleh Petrus, demikian juga kepada Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu jemaat di Kolose. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, biar melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita, ya, biar kiranya bangsa dan negara yang saat ini mengalami begitu banyak, ya, pencobaan yang tidak ringan, namun kiranya pemimpin negeri ini benar-benar mengabdikan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Allah, memperhatikan keadaan rakyat untuk supaya senantiasa yang mengalami kesejahteraan dan kemajuan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.